Halo, selamat datang di World Podcast. Ini adalah episode ke-8 di bulan Mei 2020. Bulan Desember. Oke, jadi aku udah sama temanku namanya Evo. Kenalin diri dulu. Kenalin diri. Kau yang kenalin aku. Bodat. Kau yang Loh, kenalin aku. tadi katanya aku nggak jadi host. Katanya kita berdua biar bisa gantian. Ya udah. Aku ngenalin dirimu, kau ngenalin aku ya. Iya. Mas Jeman ini banyak pengalamannya di dunia maya, oke? Jadi teman-teman sebatas tahu aja itu adalah track recordnya Mas Jeman. Sedangkan Bang Ipu adalah seorang full time bucin dan part time mahasiswa katanya sih, dia ngakunya gitu. Enggak bohong. Jadi gimana kemarin akuisisinya kayak gitu? Iya, ya itu waktu untuk ini aja, untuk punchline nggak lucu aja. Oke, kita back to topic aja. Kita katanya tadi mau bahas tentang perbucinan duniawi malam minggu. Bagaimana malam minggu kita lewati tanpa atau dengan pacar atau dengan pacar yang sedang LDR gitu ya kan. Perbucinan duniawi ini asik gitu loh buat dibahas. Iya, kayak pandemi ini nih udah dari dulu sih, dari semenjak zaman LDR ini jadi pandemi tidak bisa keluar malam minggu gitu. Orang-orang LDR gitu tapi masih enak, masih bisa teleponan, masih bisa bisa? visian gitu kan. Kok bisa? Iyalah, enak lah bandingkan dengan orang-orang yang dia perbucinan duniawinya cuman di diri dia sendiri gitu tanpa dapat feedback ya kan. Mau nelpon pun segan, mau cemburu nggak punya hak gitu. Nice. Tapi itu benar-benar nggak enak gitu loh orang-orang yang cuman satu sisi itu. Kalau orang-orang yang Aku dapat satu konsep baru nih. apa nih? Pandemi LDRan ya kan. Ngerti nggak? Apa pandemi LDR itu apa? Pandemi yang ketika orang bisa jalan malam minggu, nah sedangkan anak-anak LDR ini nggak bisa keluar malam minggu, itu pandeminya. Itu namanya dia beda perasaan goblok. Pandemi cowok. Ya enggak lah ya, beda perasaan lah. Kalau kau sendiri nih malam minggu yang sekarang nih, kenapa? Ini malam minggu ya? Ini malam minggu, padahal kan Bulan. biasanya kau pacaran. Oh iya, aku kira tadi kira hari Minggu tadi, ternyata udah Enggak malam lah, Minggu ini. malam minggu ini masian, bukan udahan. Hari ini sama aja sih setiap hari ini. Semuanya every day is the same. Why every day is the same for you? Ya karena ini pandemi ini membuat semuanya menjadi sama, oke? Jadi kayak kau menyalahkan pandeminya. Iyalah. Kenapa kok bisa nyalahin pandemi? Karena pandemi ini memang buat kita lupa hari, lupa kalender, lupa jam. Kan? Iya. Aku juga kemarin kayak gitu. Aku kira, loh ini kan udah hari Jumat. Ternyata ini tuh masih hari Senin gitu loh. Kita lupa segalanya sekarang malahan. Jadi pandemi ini bisa disamakan dengan orang-orang yang sedang jatuh cinta gitu ya. Menganggap dunia milik berdua, jadinya dia lupa segalanya gitu ya. Iya. Yang membedakan apa dong orang jatuh cinta dengan pandemi saat ini? Kalau pandemi ini kan kita ingat keluarga. Nah, kalau orang yang lagi bucin tuh nggak ingat teman dia. itu bangsat sih. Emang pernah ngalamin kayak gitu kok bisa ngomong? Ya banyak di circle kan, lingkaran ini banyak orang yang lupa temannya ketika udah bucin. Mending pandemi kan. Enggak, mendekatkan orang yang lagi berjauhan, konek ya kan. Kok bisa ngomong gitu loh? Pasti kan ya ada experience-nya gitu. Kenapa bisa ngomong kayak gitu, ngasih pendapat kayak gitu loh? Yang mana? Ya yang tadi orang bucin sampai lupa segalanya itu. Kalau aku dulu bucin enggak, masih inget sama temen kok. Nggak bisa gitu, Nov. Itu berarti belum bucin. Kalau masih ingat teman itu belum bucin. Level bucin itu ketika dia udah lupa segalanya. Contoh nih, contoh. Ketika kau ada jam untuk ngumpul, tapi kau korbankan untuk pacarmu, itu bucin kau. Jadi kalau kau masih ingat teman itu kau masih belum bucin dengan pacarmu. Itu bedanya, Nov. Jadi menurut kau bucin level maksimal ini ketika seseorang udah lupa pure. Apa yang dia lakukan udah dilupakan sama dia gitu ya? Udah semua hilang. Teman-teman juga ya maklumin aja sih, teman-teman paling ngomongnya gitu. Iya. Tapi kenapa kok orang-orang bisa sampai berada di tahap itu? Kenapa gitu loh? Karena jatuh cinta itu asik. Kok bisa kau bilang jatuh cinta itu asik? Ya karena
masa-masa pendekatan itulah kita ada effort yang banyak, makanya kita harus semaksimal mungkin membucinkan diri kita sampai kita nanti di ujungnya akan bosan gitu loh. Nah, itu tadi itu yang jadi bahasan asik nih buat sekarang nih. Apa-apa. Soalnya kan kau tadi ngasih statement di awal kayak menggebu-gebu waktu pendekatan, kayak dia adalah duniaku, tapi kok step by step udah melewati masa demi masa waktu yang udah lama, kenapa kau bisa bilang di akhir itu bosen? Padahal kan orang yang jatuh cinta itu harusnya nggak pernah bosen gitu loh. Di awal itu kan kita masih butuh yang namanya feedback, mengerti masing-masing nih. Karena di awal tadi kita nggak ngerti, belum memahami si cewek, jadinya kita berusaha untuk memahami dia dan dia juga memahami kita gitu. Jadi masa-masa pendekatan itulah kita membucinkan diri sepuasnya, ya kan? Sepuasnya untuk di akhir nanti kita udah buat kesepakatan untuk saling mengerti kenapa waktu kita bisa berkurang. Karena kalau kita bucin terus, nah pasti waktu-waktu untuk kenyataan hidup kita itu sendiri lupa. Makanya harus di awal itu masa bucinnya memang diisi dengan si cewek ngerti si cowok waktunya dipakai buat apa, si cowok juga mengerti cewek ini dia itu nggak cuma punya waktu untuk si cowok gitu. Itu berjalan kalau udah seiring berjalannya waktu ya. Iya, harus. Berarti bisa dibilang kurang lebih seseorang mendekati pasangannya atau yang akan jadi pasangannya itu dengan tanda kutip dia penasaran dong. Iya, penasaran ini dengan si cewek ini aktivitasnya apa sih, ya kan? Iya. Karena dia penasaran tadi, makanya jadinya dia terlihat bucin, padahal dia ingin tahu semua kegiatan dia sampai dia hafal semua kegiatannya, dan dia kan pasti ada membuat kalender waktunya untuk kapan aku bisa bucinnya, jam berapa, karena dia nggak mungkin sehari-hari itu bucin terus, karena dia perlu mengumpulkan informasi waktunya dari cewek ini, dari bangun tidur sampai dia tidur lagi itu apa gitu. Itu kan dalam sisi positif ketika rasa penasaran itu udah terpenuhi kan. Iya. Tapi kalau dalam sisi negatif jelas pasti ada, kayak yang kau bilang tadi bosen. Nah, terus cara memanage buat menyeimbangkan positif dan negatif ini kalau menurutmu gimana? Aku nggak bilang bosan tadi, gimana? Tolong diklarifikasi. Tadi di awal kau bilang awalnya menggebu-gebu, terakhir bosan kan itu, makanya aku klarifikasi sekarang gitu kan. Yang bosan itu biasanya sih tergantung ya. Kalau yang bosan ini karena tiap hari udah sering, tiap hari kan misalnya sudah setelah bucin dia setiap hari masih kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita bucin terus pun sebenarnya endingnya juga akan bosan gitu. Mau kita nggak bucin, misalnya mau kita membucin terus atau kita nggak membucin, endingnya juga ada pasti bosan gitu. Wajar aja. Dan kebosanan ini pintar-pintar si individu itu sendiri mengatasinya dengan apa ya? Kalau mengatasinya dengan kayak ketemu orang lain, ya itu bukan sesuatu yang positif sih. Itu berarti udah mengkhianati perasaan. Ketemu orang lain nih maksudnya kayak selingkuh gitu maksudnya. Nah, kayak gitulah, yang kayak gitu, yang bermain belakang. Tapi ini kayak rasa penasaran itu berlaku buat tipe pasangan yang kayak gimana sih? Kayak apakah pasangan yang tiap hari ketemu atau yang LDR? Bentar, aku mau bilang kalau stigma kita di masyarakat kalau di awal kita gebu-gebu nanti di akhir kita bosan itu salah sih. Tadi kan yang ngasih statement itu kau di awal. Enggak, maksudku setelah penjelasanku yang barusan. Jadi mau kita membucin selamanya gitu kan tanpa ada rasa bosan. Yang dibucinin pun pasti bosan. Bener nggak? Misalnya, Oke, aku terima pendapat itu. Kau bucinin semua cewek gitu, enggak semua lah, satu aja. Kau bucinin ya kan satu cewek ini sampai bucin, nggak ada katam-katamnya kau bucin, nanti cewek itu pasti bosan dengan kenapa kau ini bucin terus, nggak ada waktu yang lain apa, pasti dia bilang gitu. Dan ketika kau nanti nggak bucin, dia bilang apa si cowok ini bosan. Nah gimana? Berarti kan ending sama tuh. Iya, semua. Bosan itu kan bukan sesuatu yang menggebu-gebu di awal atau bosan di akhir kan. Jadi kan sama-sama aja. Ya harus balance sih, maksudnya harus balance kan. Kehidupan percintaan dengan kehidupan individual tadi ya harus balance mau nggak mau gitu. Ya nggak mungkin juga waktu yang kita habiskan sebucin-bucinnya
kalau aku sih pribadi ya, sebucin-bucinnya aku ya aku tetap harus mengurus diriku sendiri, nggak melulu tentang dia gitu hidupku. Iya itu kan, dan juga kan kau juga pasti bosan kalau dibucinin terus. Misalnya kau dibucinin terus kan, pasti kau nanti bilang, ini cewek apa sih, kayak nggak ada waktu lain apa? Padahal dia cuma menjalankan tugasnya sebagai bucin. Iya, ya, ya gimana ya? Semakin dewasa seseorang, hidup dia bukan tentang pacar gitu loh. Ya berarti kan nggak apa-apa kan kalau kita di awal menggebu-gebu, di akhir kita kalem-kalem santai-santai, nggak apa-apa kan? Iya, kalau aku ngomongnya bukan bosen sih, tapi lebih ke ya semakin matang hubungan itu semakin mengerti, ya itu dia. semakin menerima gitu loh. Menerima, semakin mengerti satu sama lain. Gitu. Iya, kalau udah percaya lagian kan hubungan tuh didasarinya rasa percaya. Kalau udah percaya ya udah gitu kan. Ngapain lagi gitu? Iya, ngapain lagi kayak harus tahu dia kemana gitu, nggak perlu. Berarti itu klarifikasi darimu tadi ya. Klarifikasi tentang stigma di masyarakat yang ini cowok kenapa ya di awal dia menggebu-gebu, di akhir dia membosankan itu. Padahal kalau dia menggebu-gebu terus juga pasti juga membosankan kok. Nggak ini kan. Oke lah, itu kita sudahi kalau gitu. Nah, tadi topiknya kan tentang malam minggu. Malam minggu yang kita lewati, malam minggu sekarang lah khususnya ya. Yang kita lewati dengan atau tanpa pasangan itu tadi. Nah, menurutmu perlu nggak sih seseorang merayakan malam minggu itu harus banget dengan pasangan gitu? Ya, nggak ini ya. Tergantung sih. Ya kan? Tergantung gimana? Kalau misalnya mereka nih punya jadwal selain hari Minggu juga nggak mesti juga mereka harus Minggu harus dating gitu kan. Tergantung ini kesepakatan si cowok sama ceweknya ini. Jadi malam Minggu juga bukan suatu yang harus gitu loh. Ya memang malam Minggu memang waktu yang kalau di masyarakat itu memang paling santai sih. Tapi kalau orang udah dewasa juga ya malam Minggu itu tempat paling gimana ya? Tempat paling setelah bekerja itu kan, itu paling gimana kalau orang dewasa itu mikirnya ini untuk chill gitu loh. Minggu untuk chill. Kalau untuk sekedar dating mungkin trendingnya masih di kalangan anak ABG ya. Anak-anak remaja yang menginjak mau dewasa gitu lah ya. Ya biasanya mereka mengharuskan malam Minggu itu keluar gitu. Makanya. Dan dia sifat-sifat kayak gitu ya emang bener sih, kayak dari remaja ke menuju dewasa kan. Kalau orang udah dewasa kayak alah ya udahlah, besok-besok aja gitu kan. Bisa gitu kan. Enak sih kalau udah dewasa kan kita bisa banyak manage waktu sih. Selain malam Minggu itu banyak sih di luar hari kerja. Iya, soalnya kan ya nggak mesti malam Minggu juga, bisa juga kayak hari Minggu atau ketika WFH kayak gini kan hampir full time gitu. Setelah bekerja waktu kita habiskan juga di rumah gitu kan, nggak keluar kemana-mana. Jadi malam Minggu itu kayak balik lagi ke tadi ya, statement masyarakat doang itu ya, yang ngewajibin malam Minggu tuh kayak jadi malamnya muda-mudi buat pacaran gitu. Muda-mudi buat dating. Terus, nah aku mau nanya nih, kalau kau sendiri malam Minggu gimana? Iya benar itu tadi, karena remaja itu. Kalau dulu sebelum menginjak 20 tahun. Sebelum menginjak 20 tahun, malam Minggu itu jadi kayak malam paling spesial gitu. Apalagi kan dulu aku di SMA nggak tiap hari ada waktu liburan kayak malam Minggu itu kan. Senin sampai Sabtu bahkan waktu zaman kita dulu kan sekolah. Senin sampai Sabtu sekolah. Jadi malam Minggu itu terasa benar-benar spesial. Dan ya gimana ya ngomongnya, cuman ada yang beda aja lah gitu atmosfer di sekitar waktu malam Minggu, karena besoknya kita udah nggak mikirin pelajaran kan. Apalagi anak sekarang enak sekali kan. Makanya Sabtu Minggu udah libur. Makanya dulu sampai Sabtu boy. Dulu sampai sekolah boy. Sabtu. Makanya anak-anak zaman sekarang tuh ya udah lebih beruntung. Cuman mereka sampai sore sekolahnya. Iya sih, itu juga beruntung juga mereka sampai sore. Enggak sampai malam. Gila ya, dari pagi sampai sore. Aku yang mikirin yang aku dulu pulang jam 1 itu aja udah kayak anjir lama banget di sekolah. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya semua ada lebih ada kurang sih. Lebihnya kita pulang cepat, kurangnya kita sampai Sabtu. Mereka juga gitu, lebihnya mereka Senin sampai Jumat sekolah. Pulang, maksudmu konteks pulang nih gimana? Dulu soalnya waktu aku sekolah nih, aku memang pulang jam 2 ya kan, jam 2 siang. Tapi aku mau mempulangkan diriku jam 5 sore, gitu.
Karena kalau pulang ini konteksnya kita mau pulang nih santai, santuy, nggak dimarahin ortu di rumah, boy. Itu, boy. Ya pulang dalam segi apa dulu nih? Pulang kemana? Enggak, pulang kalau menurutku pulang itu ada beberapa. Pulang ke pelukan yang Maha Esa. Ya itu termasuk pulang kan, termasuk kita kembali gitu kan. Itu mudik. Kalau pulang, kalau ngambil konsep keseharian, pulang menurutku itu adalah kembali kepada ini ya, kepada ya keseharian itu tadi. Maksudnya pulang dalam keseharian adalah kita kembali ke masa sebelum kita melakukan sesuatu. Nah itu kalau ke dalam keseharian. Tapi kalau dalam kehidupan kayak pulang kembali ke Tuhan tadi ya udah jelas lah manusia pasti mati. Makanya aku bilang gak usah pulang, mudik. Kalau mudik pasti kembali lagi kan. Kalau kamu pulang ya udah di sana stay. Misalnya di alam barjah ya. Mudik ke alam barjah. Berarti kau pulang lagi ke alam dunia. Ya masa kalau kau lah dalam dunia percintaan duniawi gitu kan. Masa kau ngomong pulang itu nggak akan kemana-mana? Nggak akan kemana-mana lah pulang. Misalnya aku pulang. Ya sudah pulang. Kalau mudik itu dia bisa pulang pergi. Tapi gini kan, kayak kau udah yakin nih, aku pulang lah. Maksudnya kau ngomong dia itu rumahmu, pasanganmu yang sekarang itu rumahmu. Okay. Tapi ternyata di masa depan enggak, dia bukan rumah, dia cuma sekedar tempat singgah. Tapi di awal kan kita udah terlanjur ngomong kalau kita pulang. Gimana kalau kayak gitu? Kalau gitu ya misalnya, itu konteks apa dulu nih? Ya tadi kan percintaan duniawi ya aku bilangnya. Pasti kan ada sesuatu kan di sana. Ada sesuatu yang buat dia tempat singgah itu apa penyebabnya gitu. Nah karena kalau masalah itu kan masalah dua insan kan, kayaknya susah sih, rumit kompleks kalau masalah dua insan itu. Ya makanya aku bilang pulang dalam segi apa dulu, soalnya pulang itu kata pulang itu ada banyak makna banget kan, pulang ke rumah, pulang ke Tuhan Yang Maha Esa, pulang kembali ke pelukan orang yang kita sayang gitu kan, pulang tuh banyak maknanya. Oke. Gimana ini selain pulang? Mudik. udahlah. Mudik. Daripada kita lamain terus kita ngomong yang nggak berguna lagi, mending kita akhirin aja. Enggak. Gini. Tadi sudah di malam minggu kan? Iya. Nah, malam minggu nih apa? Ya udah lanjut. Malam minggu ini biasanya kau habiskan buat apa? Kalau kau kan misalnya nggak ada pacar gini, kau habiskan buat apa? Nggak ada sih biasanya. Malam mingguku ya kalau kemarin sebelum pandemi malam minggu jelas main game, ngedota boy di warnet, apa lagi? Oh, banyak menghabiskan waktu untuk ini ya. Buat sesuatu yang nggak berguna. Buat mengasah otak. Iya mengasah otak. Dota kan game yang mengasah otak gitu. Kau udah tahu nggak arti malam minggu itu? Apa? Udah jangan bikin teori kontroversi. Udah emang paling bener kita akhiri di sini cuy. Udah 18 menit udah lumayan loh. Mau tau nggak? Enggak. Oke guys, makasih udah dengerin podcast dari kita berdua. Siap. Tetaplah di rumah aja, tetaplah bahagia dan tetaplah hidup. See you on next episode yang nggak tahu ditayangkan kapan. Yang kita bahas kan malam minggu itu apa? Jangan.